Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu, SPD dari TK Kenanga 2 Lambat. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya didampingi oleh Ibu Sering Lestari SPD MPD selaku fasilitator saya dan pengajar praktik Ibu Ersi Jati Semiar SPD. Rancangan tindakan aksi nyata pada modul 1.4 adalah sebagai berikut. Latar belakang, sekolah idealnya menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Salah satu untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman tersebut dengan melakukan budaya positif. Dalam penerapan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua unsur sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas serta menerapkan segitiga restitusi. Tujuan aksi nyata secara umum menumbuhkan budaya positif, meyakini nilai-nilai kebajikan dan menciptakan murid merdeka. Secara umum meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri pada murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Menumbuhkan motivasi intrinsik agar kesadaran dari dalam dirinya sendiri, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur, tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 3. Peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. 4. Peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif dengan melakukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa paksaan. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan: menyusun keyakinan kelas tanggal 4 Januari 2023, mempraktikkan segi restitusi tanggal 5 Januari 2023, meminta izin kepada kepala sekolah dan melakukan sosialisasi kepada warga sekolah tanggal 6 Januari 2023, serta merefleksi dan mengevaluasi kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Kerjasama kepala sekolah dan pendidik, murid, orang tua untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten menerapkan budaya positif. 2. Kerjasama dengan orang tua wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. 3. Sarana dan prasarana, karton, kertas, double tip spidol, laptop, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Kenanga Lampar, yang saya hormati ibu-ibu guru TK Kenanga Lampar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah inti kegiatan.
Acara yang ketiga adalah penutup. Berhubung waktu sudah menjaskan, marilah kegiatan pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan beliau Ibu Sri Rahayu Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali. Kepada Ibu Sri Rahayu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Kenanga 2, yang saya hormati Ibu Guru TK Kenanga 2. Di sini saya akan menyampaikan penerapan dan pengalaman budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 7. Namun sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Ya, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ini sebagai wujud dari aksi nyata saya, dari pemahaman saya mengenai budaya positif. Aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif ini terdiri dari 4 sub ya. Ini jadi saya sebagai tugas untuk pemenuhan tugas saya membuat aksi nyata dengan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif suatu pembiasaan yang bernilai positif untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan tentunya di sekolah. Maka kita harus selalu memberi kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran tanpa merasakan tekanan maupun paksaan, dengan mengembangkan motivasi pengembangan pada murid. Konsep utama budaya positif ada beberapa ini ya Bu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, paradigma perubahan pembelajaran. Paradigma pembelajaran bahwa prinsip pembelajaran kita adalah berdiferensi. Maksudnya apa Bu berdiferensi itu? Apa Bu? Oh iya, betul sekali. Itu kita melihat dari perbedaan anak, bahwa anak itu bersifat unik. Jadi kebutuhannya kita sesuaikan dengan kebutuhan anak atau berpihak pada anak sesuai profil pelajar Pancasila atau Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita tugas di sini menuntun ya Bu, menuntun agar anak dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, paradigma itu kita meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol menurut ahli pendidikan dan ahli fisiologi. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ilusi guru mengontrol murid. Kalau dulu kita kan selalu mengontrol murid, seolah-olah murid itu di bawah tangan kita, gitu ya Bu. Seolah kita kalau kontrol itu sebenarnya di mana Bu? Coba kita genggamkan tangan sebentar. Kalau kita mau membuka itu karena dorongan sendiri
dorongan dari luar. Coba digenggam seolah-olah di tangan kita ada benda yang sangat berharga. Nah, kalau ini mau dibuka, panjenengan mau buka, itu karena orang lain atau karena diri sendiri? Diri sendiri ya. Itu berarti yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi ya, kalau kita selalu memberi penghargaan pada anak itu, nanti anak semakin bermanfaat, itu adalah ilusi. Bahwa itu nanti malah anak menjadi ketergantungan dan kreativitasnya akan mematikan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita membuat anak-anak kita bersalah, itu menjadi identitas gagal. Selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa kita itu tidak memiliki hak kepada anak untuk memaksa. Kalau kita dipaksa mau tidak Ibu? Tidak. Jadi kalau kita tidak mau dipaksa, tentu anak pun juga merasakan tidak mau dipaksa. Nih, paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau dulu masih menggunakan stimulus respon dari rangsangan dari luar. Sekarang kita mencoba merubah dari dalam. Yang dulu realitas kebutuhan kita itu sama, tapi di teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, dan itu seperti tadi ya, berdiferensi tadi ya, bahwa kita harus selalu memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus merupakan mendapatkan pilihan-pilihan baru. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Eric Corvey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat perubahan perlahan sedikit-sedikit, maka rubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita awal dari perubahan paradigma belajar tadi ya, Ibu. Kita ulangi tadi dari berdiferensi tadi ya, bahwa prinsip pembelajaran kita berdiferensi yang tadi, bahwa anak memiliki kebutuhan yang unik sesuai dengan fisiologi Ki Hajar Dewantara tadi. Kita harus menciptakan pembelajaran yang merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tidak asing lagi bagi Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja Ibu-ibu? Beriman pada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa dan pada amalnya. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Ya, itu sudah membumi, sudah mendarah daging di kita ya Ibu. Sekarang yang kedua, disiplin. Disiplin menurut Ibu apa, Bu? Disiplin menurut Ibu apa? Taat aturan. Taat aturan. Yang lain?
Disiplin sering kita sebut dengan taat aturan, tertib, patuh. Nah, menurut budaya kita, disiplin itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan dan dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Sedangkan disiplin positif di sini belajar mengontrol diri dengan menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia. Jadi sesuatu tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi itu merupakan suatu belajar dari kontrol diri kita, selanjutnya tujuan dari pendidik apa? Tujuannya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa, Bu? Iya, nilai-nilai yang dapat diterima di masyarakat umum dan umum, ya, sistemnya umum, dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datangnya dari kita sendiri, bukan dari motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif merupakan cara penerapan untuk menumbuhkan dan membudidayakan sikap pada anak agar dapat sadar dari dirinya sendiri, tidak melalui hukuman maupun sogokan serta ancaman. Seseorang melakukan disiplin atau tidak disiplin itu karena kurangnya kebutuhan dasar dari anak. Nah, kebutuhan dasar dari anak itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kita sering sebut apa, Bu? Kebutuhan primer. Iya, kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Itu misalnya di sekolah kan biasanya ada anak membawa kue. Nah, ternyata kue itu diambil tanpa izin. Nah, itu termasuk dari kurangnya kebutuhan akan kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang atau diterima. Biasanya kalau anak-anak itu cari perhatian, ya, Bu. Cari perhatian berarti dia ingin membutuhkan kasih sayang. Dan juga kebutuhan untuk bebas, di mana anak itu membutuhkan kemandirian dan otonomi. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa, itu merupakan kesenangan. Kita mempunyai kebutuhan kesenangan enggak, Bu? Iya. Sudah terpenuhi belum, Bu? Belum. Belum. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan, di mana kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil atas prestasi keterampilan dan ingin didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi itu sebuah dorongan, sebuah dorongan dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam melakukan sesuatu tindakan. Motivasi ekstrinsik itu ada hukuman, menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Kalau motivasi intrinsik melakukan disiplin atas kesadaran dari diri sendiri. Jadi yang lebih baik ekstrinsik atau intrinsik, Bu? Intrinsik. Kenapa? Karena kesadaran dari sendiri. Iya, karena tidak ada paksaan untuk melakukannya. Nah, sekarang ini tadi yang sudah saya sampaikan dari teori tadi, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman. Pernahkah kita mendapatkan hukuman sewaktu sekolah? Pernah. Pernah. Apa, Bu? Disuruh push up 1 nambah sekolah. Iya, disuruh push up. Itu terkesan nggak di benak Ibu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, berarti kita harus menghilangkan ini karena hukuman itu memang sangat menyakitkan dan tidak nyaman, memaksa
nanti anak juga akan menjadi rendah diri karena dilihat ya kok kartu pusat kita kan dilihat orang banyak, jadi kita akan menjadi rendah diri, ya menjadi malu. Okay. Selanjutnya penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu karena hanya ingin mengharap penghargaan. Pernah nggak kita mengalami seperti ini, Bu? Pernah ya. Karena dapat merusak hubungan juga, ya. Dapat mematikan kreativitas, dapat merapat hak untuk menghargai diri sendiri juga. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, di sini ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa, Bu? Konsekuensi itu segala sesuatu sudah kita rencanakan ya. Jadi kalau tidak melakukan disiplin, jadi dia melakukan konsekuensinya. Atau bisa dia menumpahkan air, maka membersihkannya. Jika dia merobek buku teman, maka dia mengganti buku temannya. Nah, itu konsekuensi itu direncanakan dalam jangka pendek atau perlu dimonitoring ya. Ada yang tidak tertanam. Ini masih stimulus respon, jadi belum teori kontrol, jadi masih respon dari luar ya Bu. Tapi ini sudah dikatakan sukses karena sudah adanya kesepakatan. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena kenapa? Karena ini belajarnya dari kesalahan. Murid menghormati dirinya. Teori kontrol ini tumbuhnya dari kesadaran sendiri tanpa ada stimulus respon. Jadi murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan tanpa paksaan. Selanjutnya pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi, proses menciptakan memperbaiki kesalahan dengan menuntut, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, tanggung jawab, menguatkan pada solusi dari permasalahan. Jadi kalau restitusi itu kita mencarikan solusi, bukan malah menjatuhkan atau memberikan hukuman. Kata dia, dari ciri-ciri restitusi ini, belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana dan berupa satu arah. Bisa berupa fisik maupun psikis. Misalnya, kamu kok terlambat terus toh? Itu termasuk juga hukuman yang bersifat psikis. Jadi menyakitkan ya bagi pembuat merasa bersalah, kan merasa sakit nih, disakiti melalui bukan fisik tapi psikisnya. Konsekuensi sekarang, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tapi murid tidak nyaman juga dalam jangka waktu pendek. Misalnya kan kita juga kadang konsekuensinya kamu harus membereskan. Nah, harus memantau, kita juga memonitoring dia, harus dipantau bahwa kalau habis permain harus dibereskan sendiri. Oke. Selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Ibu-ibu apakah pernah menghukum muridnya? Belum. Psikis maupun fisik? Belum. Pernah membuat konsekuensi dengan muridnya? Ya pernah. Pernah. Apa Bu? Misalnya mainan tidak diberesi, itu kan suruh beresi. Oh iya, konsekuensinya kalau habis bermain harus membereskan mainannya. Kalau restitusi sudah pernah Bu? Sebenarnya sudah ya, tapi kita itu tidak menyadari. Kita selalu memberi motivasi, mencari alasan kenapa dia melakukan indisiplin tersebut. Ya, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini tadi
sebagai penghukum. Guru menghukum murid dengan menunjuk-nunjuk atau dengan kata kasar atau dengan tadi fisik. Kemudian guru berkata itu tadi terlambat lagi begitu nggih. Nanti anak akan menjadi rendah diri, dia akan menjadi rendah diri. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Pernahkah kita membuat anak merasa bersalah? Pernah, Bu? Pernah, iya. Itu membuat merasa bersalah itu anak menjadi mempunyai rasa identitas gagal ya, karena dia seolah-olah melakukan, kalau kamu tidak melakukan ini, nanti apa kamu tidak kasihan sama ibumu, biasanya begitu. Apa kamu tidak kasihan? Okay. Selanjutnya identitas berhasil atau sukses dengan perilaku kontrol positif sebagai teman. Kita sering sekali nih Bu, kalau sama anak-anak kan, kita anak-anak TK biasanya kita posisi kita sebagai teman, ya kita sebagai teman. Tapi nanti itu efeknya juga kurang bagus. Kenapa? Karena anak kan menjadi ketergantungan. Misalnya ya sudahlah mainannya beresinnya nanti ibu guru bantuin gitu ya. Selanjutnya pemantau, di mana di sini sebagai pemantau itu mengawasi apa yang dilakukan anak, itu nanti ke konsekuensi tadi ya. Selanjutnya manajer itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita menuntun itu sebagai manajer, jadi tidak menghukum, dan kita selalu memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan. Selanjutnya dari teori kontrol tadi, untuk membuat kedisiplinan kita membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas, Bu? Kenapa kita lebih ke keyakinan tidak peraturan? Kalau dulu kita membuatnya peraturan kelas, nyata nggih. Kenapa kok dirubah menjadi keyakinan? Karena keyakinan merupakan kesepakatan bersama. Iya, keyakinan dan memberi. Iya, peraturan itu hanya diterbitkan oleh guru. Oh iya, kan satu pihak ya Bu ya. Ya. Nah, karena seorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya kalau peraturan, jagalah kesehatan, cuci tangan sebelum makan gitu. Nah, untuk keyakinan misalnya contohnya ya, nanti mengapa kita memakai helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Alasannya apa Bu? Kok panjenengan kalau naik motor kok pakai helm? Kenapa Bu? Untuk keamanan. Iya, untuk keamanan, untuk keselamatan. Nah itu itulah dinamakan keyakinan. Jadi keyakinan itu lebih menggerakkan kita untuk melakukannya. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Saya pernah membentuk keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, maksud pernyataan yang umum, misalnya saling menghormati. Saling menghormati itu dari kalau bermain bersama, menghormati, belajar bersama, mendengarkan orang tua, itu nanti dari pernyataan universalnya saling menghormati. Dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif misalnya kalau kita membuat itu kan jangan berlari-lari di kelas. Nah, positifnya gimana Bu? Kalimat positifnya gimana? Tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Boleh nggak? Pakai kata boleh nggak itu boleh nggak? Boleh nggak kita? Nah, itu nanti positifnya begini, berjalan di dalam kelas. Jadi kata tidak boleh kita ubah menjadi positifnya
berjalan di dalam kelas. Ngeten nggih? Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan warga kelas hendak mengikuti kontribusi dalam pembuatan lewat surah pendapat. Jadi kita membuatnya bareng-bareng ya, tidak sepihak. Ya, kalau peraturan tadi ada yang sepihak. Kalau keyakinan itu dibuat dalam bentuk curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini cara pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya terapkan, yaitu diskusi keyakinan kelas membuat peraturan dulu. Nah, peraturan nanti diubah menjadi keyakinan. Saling menghormati keyakinan yang lebih umum. Memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas kita. Kalau usia TK, kita masih menggunakan menjelaskan dulu, mengenalkan dulu apa itu keyakinan kelas, macam-macam keyakinan kelas yang kita buat itu seperti apa. Kemudian membentuk keyakinan kelas antara guru dan peserta didik. Guru bersama peserta didik menandatangani keyakinan kelas tersebut, memasang dan menempel keyakinan kelas. Apabila melakukan pelanggaran dilakukan dengan restitusi, mengajak diskusi. Jadi membuatnya harus bersama murid. Ya, kalau kemarin saya membuatnya karena anak-anak TK itu belum bisa menulis secara panjang, saya wujudkan dalam bentuk gambar. Jadi misalnya anak-anak, nah ini berdiskusi, pertama-tama saya berdiskusi dengan anak mengenai keyakinan kelas yang akan kita buat. Selanjutnya anak-anak menggambarkan, misalnya anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi anak-anak menggambar tempat sampah. Anak-anak tidak boleh makan di kelas, yaitu jajanan dikasih tanda silang seperti itu. Karena model saya anak-anak masih belum bisa menulis lebih banyak, jadi saya berbentuk gambar. Kemudian dari tersebut kita menempelkan keyakinan kelas tersebut dan menandatanganinya. Kemudian mendesain gambar-gambar tersebut dan dirubah menjadi kalimat-kalimat yang universal seperti saling menolong, saling berterima kasih dan meminta maaf. Ya, selanjutnya yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara penyelesaian masalah dengan mencari solusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan. Bahwa seseorang itu melakukan kesalahan pasti mempunyai tujuan, karena ada tujuan dan alasannya. Dan menanyakan keyakinan kelas, apa yang dilanggar yang akan kamu lakukan, gitu. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Lagi Mbak Abza. Selamat pagi Bu Guru. Mbak Abza sayang, tadi sudah bermain apa? Halo. Bermain balok. Tadi sudah dibereskan apa belum? Belum. Belum. Tadi Mbak Abza
sudah bermain balok dengan bagus sekali, namun belum diberesin. Kalau belum diberesin baik apa tidak? Tidak. Tadi kenapa kok belum diberesin mainannya? Diajak Mbak Alma nangkap kupu-kupu di luar. Oh, diajak teman nangkap kupu-kupu. Padahal Mbak Abja tahu kalau habis bermain peralatannya harus diberesin dan dikembalikan ke tempatnya. Ya, apa yang akan dilakukan Mbak Abja? Iya Mbak Abja, saya maafkan, tapi besok kalau habis bermain harus dibereskan ya. Iya Bu. Iya Mbak Abja, sama-sama. Punya apa? Bunga. Ada apanya? Bunga. Ada apanya? Daun. Ada apanya ini? Apa ini? Akar. Yang ini yang dipegang Bu Guru ini? Batang. Kalau ini? Ranting. Akar, batang, dahan dan ranting, daun, bunga dan bunga. Ya, coba sebutkan sekali lagi dari bawah. 1, 2, 3. Akar, batang, daun, bunga. Mbak Abja tadi ketiduran ya di kelas? Kenapa Mbak Abja tadi ketiduran? Oh, karena ngantuk. Mbak Abja semalam tidur jam berapa? Jam 10. Kenapa Mbak Abja tidurnya larut malam? Oh, karena main HP. Bu Guru dulu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi kita yakin pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Iya Bu Guru. Iya. Apa kamu mengetahui keyakinan kelas kita? Iya, kamu akan memperbaiki kesalahannya. Oke, selanjutnya apa yang ingin dilakukan Mbak Abja? Iya, dan tidak akan. Iya, dan tidurnya lebih awal. Baiklah Mbak Abja, saya maafkan. Ibu Guru menghargai usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan. Akan saya lihat di perkembangan nanti ya. Iya. Iya, sama-sama Mbak Abja. Nah, dari materi tersebut, budaya positif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Guru sebagai agen transformasi maka perlu mengikuti perubahan sesuai perkembangan. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini dan juga sebagai among dan sebagai posisi manajer, yaitu menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Sekiranya itu saja yang bisa
saya sampaikan. Tentunya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu. Menginjak ajaran selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya persilakan kepada ibu-ibu untuk menanyakan kepada Ibu Sri Rahayu. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sumiati. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Sri Rahayu, yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang diberikan kepada saya dari Ibu Sumiati, bahwa tadi bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, bahwa motivasi itu dorongan atas sadar atau tidak dari seseorang untuk melakukan tindakan, dan intrinsik itu kesadaran dari dalam diri sendiri. Untuk menumbuhkan pada murid tentunya dengan mengadakan kegiatan yang menyenangkan bagi murid, menyenangkan, menarik bagi murid, sehingga anak tidak merasa tertekan dalam melakukan kegiatan tersebut. Tentunya dengan hal-hal positif, dengan melakukan pembiasaan dan menuntun kepada nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulasmi. Di sini saya mau bertanya ya Bu ya. Izin bertanya, dari materi yang Ibu sampaikan tadi ada peraturan kelas. Nah, kenapa peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas? Dan kenapa keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif itu? Nah, kalimat positif itu kalimat yang bagaimana begitu Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulasmi. Tadi menanyakan kenapa bukan peraturan kelas, kenapa dirubah menjadi keyakinan kelas. Sudah saya sampaikan bahwasanya kalau peraturan itu sifatnya satu arah pada sepihak, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, didiskusikan bersama-sama, jadi bisa diyakini, sehingga dalam melaksanakan itu akan terasa nyaman, akan terasa ringan, dan tidak merasa ada paksaan dari pihak manapun. Itu yang kenapa keyakinan kelas tadi. Selanjutnya kalimat-kalimat tadi ya Bu ya, yang kalimat positif. Kalimat positif itu dalam keyakinan kelas itu kalau melibatkan anak-anak, kalau diskusi itu pasti tidak pernah di kelas, tidak berlari-lari di kelas, tidak mengganggu temannya. Itu nanti kalau misalnya tidak berlari-lari di kelas itu, nanti kalimat positifnya berjalan di kelas. Kalau tidak makan di kelas, nanti kalimat positifnya makan di jam istirahat. Begitu, itu contoh dari kalimat positif tadi. Dan untuk yang tidak mengganggu teman, itu kalimat positifnya nanti saling bermain bersama, saling membantu, saling bekerjasama. Begitu Bu Sulasmi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin ada Bu Yuni yang mau bertanya lagi. Semoga Bu Yuni mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yuni. Di sini saya mau bertanya, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, pada posisi control manager tadi, maksudnya bagaimana Ibu? Saya belum begitu paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yuni ada
itu nanti menuntun dan membantu mencarikan solusi dari permasalahan. Kalau kita sering biasanya teman ya, bahwa kalau teman itu nanti anak bisa ketergantungan dan calon suami memantau itu mengawasi saja itu dari apa itu nanti dari konsekuensi. Jadi manajer itu sangat kita butuhkan, sangat kita harus terapkan bahwa posisi yang lebih tepat untuk kita adalah manajer, di mana setiap ada permasalahan atau yang terjadi kepada murid, kita selalu menuntunnya, kita selalu mencari solusi dari setiap permasalahan tersebut. Jadi anak akan merasa aman dan nyaman jika posisi kita bisa menempatkan sebagai manajer. Begitu Bu Yuni dari saya. Selanjutnya saya juga mau bertanya Bu, mengapa dalam kita menyelesaikan suatu masalah itu, kenapa kita harus menggunakan segitiga restitusi? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Siti Murianti, mengapa dalam penyelesaian kita menggunakan segitiga restitusi? Bahwasanya segitiga restitusi itu menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi. Jadi kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, tentunya ada suatu alasan mengapa kok dia melakukan kesalahan tersebut, dan kita harus menanyakan apa? Menanyakan keyakinan yang telah dibuat dari restitusi tersebut. Restitusi ini bertujuan agar anak itu tidak merasa malu atau merasa minder gitu dari melakukan kesalahan, tapi dia karakternya akan lebih kuat, dia bisa bersama lagi di kelompoknya. Jadi dia tidak takut kalau seperti dihukum. Kalau dihukum dia akan membekas di dalamnya dan akan menjadi sakit, dan situ sifatnya juga memaksa, dan juga konsekuensi. Nanti kalau dari konsekuensi pun anak juga merasa tidak nyaman. Jadi kita menyelesaikan dengan restitusi itu adalah solusi yang terbaik. Ya Bu, cuma itu. Mungkin ada lagi. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu atas penjelasannya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kegiatan pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dalam membawakan acara, apabila ada kesalahan dalam segala hal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi dan refleksi yang dapat saya lakukan setelah melakukan kegiatan ini. Setelah melakukan keyakinan kelas, murid merasa senang dalam melaksanakannya. Namun, dalam menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, membutuhkan berbagai dukungan dengan berbagai pihak agar dapat terlaksana secara konsisten. Dengan melakukan segitiga restitusi, murid juga merasa senang dan tidak merasa tertekan setelah melakukan kesalahan. Kegiatan ini dimulai dengan mencari solusi permasalahan yang terjadi agar selalu tumbuh pada diri anak dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Segitiga restitusi dalam menumbuhkan budaya positif yang saya lakukan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap anak, dapat membantu murid dalam mencari solusi dan belajar dari kesalahan,
Dalam kegiatan ini perlu menumbuhkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga anak merasa senang dalam melakukannya dan tidak ada paksaan. Kemudian dari kegiatan ini dibutuhkan berbagai dukungan dari berbagai pihak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Nur Aini, teman sejawat dari Ibu Sri Rahayu SPD. Menurut saya, pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu SPD mengenai budaya positif sangat bagus diterapkan di TK Kenangan 2, terutama mengenai disiplin positif. Saya berharap anak-anak dapat melakukan budaya positif yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumiati selaku Kepala Sekolah TK Kenangan 2. Dan di sini saya akan memberikan testimoni mengenai sosialisasi atau desimasi penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu SPD. Dari materi tersebut sangat bermanfaat untuk mewujudkan visi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam penerapan disiplin positif yang dapat menumbuhkan motivasi belajar anak dan untuk memotivasi guru lain dalam penerapan di kelas maupun di sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.